Assalamualaikum Bu Iri Wahyu. Mohon maaf mengganggu waktu panjenengan. Saya tahu panjenengan sibuk hari ini. Terima kasih sudah memberi kesempatan saya untuk melakukan wawancara tugas JGP pengambilan keputusan. Tentunya Bu Iri selama mengambil keputusan di SMP sini maupun di SMP 15 Desember ada beberapa hal, ada beberapa pertimbangan yang Ibu Iri lakukan untuk mendapatkan keputusan yang terbaik. Bahkan Bu Iri mohon izin tanya, selama ini bagaimana Ibu Iri dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Ibu Iri? Salam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ari. Salam. Saya pada hari ini diberikan kesempatan untuk menyampaikan hal-hal yang terkait pengambilan keputusan. Semoga informasi yang panjenengan dapatkan bisa bermanfaat. Kalau misalkan ada kekurangannya, monggo kita saling menambahkan dan saling menambahkan. Siap. Semoga nanti kedepannya dapat bermanfaat bagi panjenengan dan semoga sukses dan lancar untuk pencapaian sebagai calon guru penggerak. Bapak Arif, seperti yang sudah panjenengan sampaikan tadi terkait dengan pengambilan keputusan yang hubungannya dengan permasalahan yang ada di sekolah. Kalau namanya sekolah memang orang banyak, tentunya kita menghadapi berbagai permasalahan, baik itu yang berasal dari siswa ataupun dari Bapak Ibu. Sini saya akan menyampaikan saja yang terkait dengan siswa nih Bapak. Kalau yang terkait dengan siswa itu mungkin kita sama-sama pernah mengalami, karena Pak Arif selaku wakil, artinya saya selalu sering berkoordinasi dengan panjenengan. Tentunya jika ada masalah, kita akan saya utamanya sebagai kepala sekolah di sini, saya selalu akan berkoordinasi dahulu dengan yang pertama, misalkan itu siswa di kelas, tentunya saya akan menghubungi wali kelasnya dahulu, kemudian guru mapel, kemudian guru BK, kemudian kita duduk bareng dengan unsur-unsur yang ada di sekolah. Istilahnya itu ya stakeholder yang utama seperti wakaf, guru, bendahara kita lakukan. Selama masih bisa diselesaikan internal itu kita selesaikan. Penting jangan sampai masalah tadi sampai keluar sebelum kita bisa menyelesaikan. Nah, itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk pertanyaan yang pertama. Jadi kita identifikasi informasi kita gali dari berbagai sumber supaya yang didengar Bu Iri akurat dan juga dalam mengambil keputusan ada beberapa sumber yang terpercaya. Terima kasih Bu Iri. Untuk yang kedua, apakah ketika Ibu Iri dalam melakukan koordinasi tadi, seperti pertanyaan nomor 1 jawaban panjenengan, ada prosedur-prosedur dalam memanggil misalkan guru mapel, memanggil BK atau dijadikan satu di ruangan tertentu? Tentunya ada prosedurnya yang saya bisa lalui, Bapak Arif, yang tadi misalkan dari saya menggali informasi dulu kan ya dari guru mapel, biasanya kan langsung berhubungan langsung itu guru mapel. Nah, setelah informasi dari guru mapel, kemudian kalau misalkan kasus itu ringan, ya mungkin kita hanya bisa menyelesaikan cukup dari guru mapel sampai ke wali kelas, ya, sampai ke forum yang lebih luas. Nah, kita koordinasi dengan guru mapel. Mungkin kalau berat sampai ke konferensi kasus, sampai wakil kepala kesiswaan. Oh, gitu. Nah, harus segera diselesaikan. Kalau berat ya mungkin nanti ada waktu tersendiri. Kemudian dalam mengambil keputusan yang baik, benar dan bijak, apakah ada kendala selama ini yang Ibu rasakan dalam mengambil keputusan tersebut? Yang penting gini Bapak, prinsip saya, keputusan kalau kaitannya dengan siswa itu kita harus lebih bijaksana, lebih memihak kepada siswa. Sampai itu
terus nggak ada titik temunya, nanti ya kita harus segera mengambil sikap. Lalu kalau memang dari siswa tadi masih ada jalan yang harus celah yang bisa kita tempuh untuk mengeluarkan situasi yang sulit tadi, nah kita hubungan lagi dengan Bapak Ibu stakeholder yang terkait dengan masalah tadi. Kita harus berunding dulu, lebih bijaksana untuk kepentingan siswa dan nama sekolah. Terima kasih Bu Iri. Pertanyaan selanjutnya, ketika panjenengan melakukan keputusan-keputusan baik di lima etika atau rujukan moral, adakah seseorang atau tim yang jenengan bentuk untuk mempermudah dalam pengambilan keputusan di sekolah ini? Alhamdulillah, saya selama di sini, di setiap ada permasalahan baik itu yang terkait dengan siswa atau Bapak Ibu guru, tentunya kita harus ada teman. Nggak mungkin kalau saya pikir sendiri terlalu berat, karena memang kita satu instansi keluarga besar, otomatis ada teman-teman yang selalu membantu. Misalkan urusan-urusan lagi mulai dari wakaf, kurikulum, bendahara, kesiswaan utamanya yang terkait dengan siswa, guru mapel, wali kelas, dan guru BK. Sebenarnya berembuk bersama-sama itu yang kita ajak berembuk bareng jika ada suatu permasalahan di sekolah. Nah, mungkin saya tidak akan pernah memutuskan sesuatu ya atas kemauan saya, tidak akan. Mohon maaf mengganggu nih waktunya jenengan. Saya tahu Pak Suwondo ini orangnya sibuk, dan terima kasih sudah meluangkan waktu untuk saya. Ini saya akan menunaikan atau mengerjakan tugas dari JGP saya, Pak Wondo, yakni tentang pengambilan keputusan. Pak Wondo sudah berpengalaman tentunya, baik di kepala sekolah, di ketua GMP dan sebagainya. Tentunya selama ini Pak Wondo pernah mengalami pengambilan keputusan baik dilema etika maupun rujukan-rujukan moral. Yang ingin saya tanyakan Pak Suwondo, bagaimana cara Bapak Suwondo untuk mengidentifikasi apakah suatu kasus atau kejadian itu termasuk dalam dilema etika atau rujukan moral? Oke. Sebetulnya hal itu familiar aja Pak Mas Syarif ya. Yeah. Kalau saya tidak banyak, biasanya ada praktik utama yang Yeah. saya ambil untuk mengidentifikasi baik dilema etika maupun rujukan moral ya. Pertama biasanya kenali dulu nilai-nilai yang terlihat itu apa. Ya. Akhirnya kita identifikasi dulu sehingga tahu nilai apa yang sedang diputarkan pada situasi tersebut. Itulah. Yang kedua yaitu mempertimbangkan konsekuensinya. Tersebut ya, kita pertimbangkan. Pasti setiap kita akan mengambil demokrasi apapun pasti ada konsekuensi ya, itu yang pasti. Dalam itu berarti kita harus hati-hati karena setiap eksekusi pilihan ya itu baik pasti ada dampak jangka pendek maupun jangka panjangnya. Kemudian yang ketiga harus kita konsultasikan dengan orang lain. Kita perlu diskusi lah sehingga bisa mengambil perspektif yang berbeda, tapi dengan catatan kita diskusi harus pada orang-orang yang betul kita percaya bisa mengambil suatu masukan. Yang terakhir 4, kita tidak lupa harus refleksi diri. Harus kita refleksi. Kenapa? Kita bisa mendengarkan pada diri kita sendiri ya, nilai mana yang paling sesuai dan nilai prinsip apa yang sesuai dengan itulah dampak paling utama dalam mengambil atau mengidentifikasi untuk menjadi suatu besar dilema etika. Terima kasih Pak Wondo. Selanjutnya yang ingin saya tanyakan adalah selama panjenengan mengambil keputusan itu, apakah pernah ada tantangan atau hambatan-hambatan dalam mengambil keputusan tersebut, Pak Wondo? Kita tantangannya apa saja? Ada ya. Biasanya itu dalam mengambil suatu keputusan ada kepentingan
atau X yang berkaitan dengan kebutuhan individual pribadi ya, juga biasanya ada yang harus fokus pada kepentingan yang banyak lembaga misalnya itu pasti ada tantangan. Namun demikian tetap kita dalam mengambil keputusan itu artinya harus jeli, bisa mempertimbangkan, mempertimbangkan untuk kepentingan yang lebih banyak, bukan pada kepentingan yang sangat dekat atau berbeda. Karena apa? Biasanya sakit pasti sambil ini faktor X itu ada, tetapi harus kita bisa memilah. Dengan apa? Biar kita sejenak lah, kita jangan paksa-paksa. Terima kasih Pak Ondo. Yang saya tanyakan lagi, ketika panjenengan dalam mengambil sebuah keputusan tersebut, apakah jenengan langsung menyelesaikan saat itu juga, atau jenengan punya jadwal-jadwal khusus untuk menyelesaikan suatu masalah misalkan Gini, di sekolah ini? Karena begitu kompleksnya ya permasalahan, kalau yang memang harus instan segera diselesaikan, kita tidak perlu menunda. Pernah terjadi kasus anak di depan, maklumlah anak-anak masih SD kayak gitu, hanya masalah sepele ya, akhirnya gigiran. Nah ini tidak bisa kita tunda, harus kita segera ambil. Tetapi kalau yang urgennya itu banyak, misalkan memang ada salah satu kegiatan, yaitu walaupun setiap kegiatan namanya komunitas belajar yang saya terapkan seminggu sekali dari Sabtu, itu salah satunya juga untuk memecahkan bila ada masalah-masalah yang tidak harus dipecahkan secara spontan atau segera. Nah, untuk harinya ini satu minggu sekali? Hari Sabtu. Hari Sabtu nih, satu minggu sekali ya? Betul. Oke. Untuk komunitas belajar. Terima kasih Pak Ondo, alhamdulillah sudah mengerucut. Mungkin ada 1-2 pertanyaan lagi. Kira-kira adakah faktor-faktor yang dapat membantu panjenengan dalam memutuskan suatu keputusan? Oh, gitu. Faktor yang mengambil satu keputusan ya. Mungkin. Ada beberapa hal ya kalau untuk mengambil keputusan ya. Yang paling utama adalah mulai dari nilai identifikasi yang bertentangan itu yang pertama. Kemudian ada juga dari keputusan tersebut kita pasti ada tim dan ya harus melibatkan orang lain. Ya, melibatkan stakeholder ya, yang stakeholder yang relevan. Karena tidak bisa dengan sendirinya ya. Kemudian juga dengan cara-cara apa ya, satu kompromi bisa itu juga salah satu keputusan yang tidak lepas juga selalu mengkonsultasikan. Ini dengan pihak yang berpengalaman. Kita tidak bisa harus dengan dirinya contoh, karena sekolah kami juga berapa tidak rujukan ya. Ada yang dari lembaga, apalagi yang terkait aturan tarif terkadang hal sepele menurut kita, tetapi kalau tidak jeli kita lihat kita bisa berjumpa dengan aturan tersebut. Kemudian itu ya. Sudah komplit dan komprehensif Pak Ondo. Terima kasih sudah berbagi pengalaman dan pengetahuan terhadap saya. Insya Allah nanti kalau ada sesuatu yang ingin saya tanyakan, saya WA atau saya hubungi dengan Pak Ondo. Terima kasih banyak. Saya juga mau undur diri karena ada jam. Terima kasih. Assalamualaikum. Mohon maaf saya mengganggu waktunya dulu. Salah-salah kesibukan Bumi, karena kami CGP mendapatkan tugas untuk mewawancarai 2-3 kepala sekolah bagaimana cara pengambilan kebijakan di sekolah masing-masing ketika ada dilema etika dan rujukan. Bumi, izinkan saya bertanya kepada jenengan, bagaimana Ibu mengidentifikasi ketika harus mengambil keputusan apabila ada dilema etika dan rujukan moral ini?
kita sama-sama benar, awalnya benar, jadi kita harus bisa meninggalkan permasalahan. Ketika Ibu melakukan keputusan tersebut, apakah Ibu mempunyai langkah-langkah khusus atau prosedur yang sudah Ibu tetapkan ketika mengambil